Baik, kita masuk kepada topik pembahasan kita yang keenam, yaitu bagaimana caranya untuk melakukan analisis dan desain untuk kolom pendek ya yang mengalami beban aksial konsentris. Jadi dalam pertemuan 6 ini kita mulai membahas terkait dengan struktur yang sangat urgent pada suatu struktur gedung, yaitu kolom, di mana kolom tersebut ibaratnya kaki yang tidak boleh mengalami kegagalan. Ya, kalau dia patah maka akan mengancam keselamatan dari bangunan. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yaitu diberikan pemahaman agar mahasiswa memiliki kompetensi terkait yang pertama, yaitu memahami konsep dasar kolom itu seperti apa ya pada konstruksi gedung dan perilaku-perilakunya seperti apa ya. Nah, kemudian kita akan memahami mengenai konsep dan perilaku untuk kolom yang memikul beban aksial ya. Ini merupakan dasar untuk kita beranjak kepada pertemuan ketujuh selanjutnya, yang mana nanti kolom tersebut akan mengalami beban kombinasi ya antara aksial dan lentur. Tapi terlebih dahulu di pertemuan ini kita pelajari terkait dengan bagaimana perilaku kolom jika nanti diberikan beban aksial atau menerima beban aksial. Ya, kemudian yang ketiga akan memahami nanti terkait dengan persyaratan analisis dan desain terkait kolom serta peraturan-peraturan yang menjadi legalitas ataupun yang menjadi dasar kita dalam menganalisis atau mendesain suatu kolom ya. Yang terakhir atau yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis ya, dan diharapkan nanti mahasiswa juga bisa melakukan analisis dan desain penampang kolom yang memikul beban aksial konsentris. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar kolom pada konstruksi gedung. Jika kita mengingat kembali beberapa elemen-elemen struktur beton ya yang ada pada suatu bangunan gedung, pertama adalah elemen balok ya yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian ada elemen plat ya. Ini ada beberapa warna di sini ya. Ada warna hijau, ada warna orange ya. Kemudian yang ketiga adalah elemen kolom ya. Ini adalah elemen kolom ya, yaitu elemen struktur beton yang bekerja secara vertikal arahnya. Kemudian ada elemen dinding geser atau yang biasa disebut dengan shear wall. Kemudian yaitu ada elemen terakhir yang memikul beban vertikal dan horizontal, yaitu elemen fondasi. Nah, ini adalah elemen struktur beton yang kita jumpai pada struktur gedung. Nah, kolom adalah suatu komponen struktur vertikal, yaitu bergeraknya ke arah vertikal, secara khusus difungsikan untuk memikul beban aksial tekan dengan atau tanpa adanya momen lentur. Kalau kita pada prakteknya, jarang sekali kolom itu yang hanya berfungsi untuk memikul aksial tekan saja. Biasanya dia selalu harus memikul beban tekan dan beban lentur atau momen ya. Dan elemen kolom memiliki rasio tinggi atau panjang terhadap dimensi terkecilnya sebesar 3 atau lebih ya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi ya, bahwa struktur bangunan struktur beton bertulang sangat jarang dijumpai elemen kolom yang murni memikul beban aksial saja. Namun pada umumnya kolom itu memikul beban tekan dan atau aksial dan aksial lentur gitu. Namun dapat saja diasumsikan bahwa beban aksial yang bekerja bisa saja tidak tepat pada center of gravity atau disebut dengan eksentrisitas atau E kecil ya. Ya, di mana di sini diasumsikan yaitu 0,1 dari tinggi kolom atau kurang diukur dari pusat kolom tersebut. Nah, sekarang kita melihat klasifikasi dari elemen struktur kolom beton bertulang. Nah, berdasarkan beban yang bekerja, kolom ada yang memikul beban aksial, eksentris, maupun biaksial dalam dua arah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan panjangnya, itu kolom tersebut ada yang disebut dengan kolom panjang dan ada kolom pendek. Ya.
Kemudian dari bentuk penampangnya, kolom tersebut ada berbentuk bujur sangkar, persegi, lingkaran, kolom T, kolom L, dan lain sebagainya. Kolom bisa juga dibedakan berdasarkan jenis tulangan sengkangnya. Di sini ada dengan sengkang persegi atau sengkang spiral. Nah, di mana sengkang spiral ini banyak ditemui untuk penampang kolom yang berbentuk bulat ya. Ini adalah beberapa jenis untuk penampang kolom, di mana penampangnya ini berbentuk persegi, ada tulangan memanjang atau tulangan lentur. Nah, kalau dari depan terlihat seperti garis ya, garis lurus ke atas, kemudian ada tulangan sengkang, ya, sama seperti balok. Kalau di kolom dia itu sengkangnya mendatar, dan ada kolom yang bentuknya lingkaran. Kemudian ini adalah sengkang spiral ya, yang zigzag ini. Nah, bentuk ketiga yang banyak digunakan untuk penampang kolom komposit ya, antara gabungan baja profil ya, profil I ya, yang dibungkus dengan tulangan ya, kemudian dicor dengan beton. Nah, sehingga dia bekerja sama antara beton dengan tulangan profil baja. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai perilaku kolom pada saat mengalami keruntuhan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya, atau pengaruh penggunaan sengkang pada kolom. Terlihat ya bahwa sengkang pada kolom memiliki peranan sangat penting. Pada struktur gambar ini dapat kita lihat kolomnya mengalami kegagalan karena jarak sengkang atau detailing sengkang dari tersebut sangat tidak sesuai ya. Ibaratnya suatu lidi ya yang kita tarik di beberapa tempat. Kalau seandainya lidi tersebut kurang, ya maka akan timbul bengkok-bengkok gitu kan. Nah, berbeda dengan kolom yang kita berikan sengkang yang cukup. Ini adalah contoh sengkang spiral ya. Nah, betonnya terkelupas ya, tapi secara struktur betonnya masih bisa memikul beban. Nah, ini adalah kelihatan sengkang spiralnya pada kolomnya. Kemudian kita lanjutkan ya mengenai persyaratan untuk analisis dan desain kolom. Kita akan melihat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi jika ingin mendesain suatu kolom. Ya, persyaratan ini berdasarkan SNI ya tahun 2015 ataupun ICI 318M untuk kolom, di mana pasal yang pertama yaitu pasal 9322 yaitu memberikan batasan untuk faktor reduksi kekuatan atau V yaitu sebesar 0,65 yaitu untuk sengkang persegi, dan V adalah 0,75 untuk sengkang spiral ya. Jadi faktor reduksi kekuatan V ya sangat menentukan dari jenis sengkang yang kita pakai. Kemudian pasal selanjutnya mensyaratkan bahwa persentase minimum dari tulangan memanjang adalah 1% sampai dengan maksimum 8%. Dihitung berdasarkan luas total penampang kolom. Contoh, penampang kolom kita 300 kali 300, sehingga luas tulangan minimum harus 1% dari 300 kali 300 mm persegi. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa minimal harus dipasang 4 buah tulangan memanjang untuk kolom dengan sengkang persegi atau lingkaran. Dan untuk kolom yang bentuknya segitiga, itu ada minimal 3 tulangan memanjang. Untuk minimal 6 buah kolom untuk sengkang spiral. Pasal penting selanjutnya adalah mengatur jarak tulangan memanjang yang tidak memiliki kekang lateral. Ya, maksimal adalah 150 mm. Apabila jarak antar tulangan ini lebih dari 150 mm, maka kita harus diberi syarat yaitu sengkang ikat atau tie, sehingga jarak antar tulangan memanjang yang tidak terkekang itu tidak lebih dari 150 mm.
Pasal berikutnya yaitu sengkang spiral harus memiliki diameter minimum 10 mm dan jarak bersihnya itu tidak lebih dari 75 mm, namun tidak kurang dari 25 mm. Untuk penyambungan batang spiral ulir tanpa lapisan dapat digunakan sambungan lewatan yang besarnya sepanjang 48 kali diameter batang atau tidak kurang dari 300 mm. Sedangkan untuk spiral yang polos diambil panjang lewatannya adalah sebesar 72 diameter batang atau 300 mm. Nah, ini adalah bentuk penampang kolom. Syaratnya tadi yang diatur dalam pasal bahwa jarak antar tulangan memanjang tidak lebih dari 150 mm. Nah, ya, dapat kita lihat di sini. Maka kita tidak perlu memasang tie ya. Nah, apabila jaraknya lebih dari 150 mm ya, maka kita harus sediakan tie ya, yang tadi kita bahas. Sehingga jaraknya menjadi 150 mm. Nah, ini adalah syarat jarak antar sengkang. Disyaratkan bahwa jarak antar sengkang itu harus lebih kecil dari 16 kali diameter tulangan memanjang. Kemudian lebih kecil dari 48 kali dari diameter sengkang atau sengkang ikat, atau lebih kecil dari dimensi kecil dari penampang kolom kita. Nah, itulah yang menentukan jarak antar sengkang kita. Syarat berikutnya adalah pasal 7, 10, 51, tulangan sengkang harus memiliki diameter minimum 10 mm untuk mengikat tulangan memanjang dengan diameter 32 atau kurang. Jadi kalau tulangan memanjang kita diameternya 32 mm atau kecil, maka diizinkan memakai sengkang dengan diameter minimum 10 mm. Nah, untuk yang di atas 32, maka kita harus menggunakan diameter sengkangnya itu minimum adalah 13 mm. Pasal berikutnya, jarak vertikal sengkang, ya, sengkang atau sengkang ikat tidak boleh melebihi 16 kali diameter tulangan memanjang, 48 kali diameter sengkang atau sengkang ikat, atau dimensi terkecil dari penampang kolom. Nah, ini yang jadi persyaratan sengkang tadi ya. Nah, tentang pengaturan jarak sengkang.